kita akan lihat apa kesalahan-kesalahan panen. Kita akan lakukan EPD ya. Oke, kita lihat dulu. Ini bunga jantan semua guys. Bunga jantan nih, gimana ya? Susah amat sih kamera aku. Tuh, kentosan banyak. Jadi hasil ini nanti kita akan sampaikan ketika kita lingkaran pagi. Begitu bro. Oke. Oke, untuk sementara belum kita temukan. Nah, sepertinya kita temukan. Inilah dia kesalahan pemanen. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, jika kameranya berhadapan dari saya. Nah ini kesalahan fatal. Ini tidak boleh dilakukan oleh pemanen pada saat panen. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan guys. Bentar dulu, saya akan zoom. Nah ini guys, brontolan tinggal di ketiak pelepah atau tinggal di pelepah ya. Itu seharusnya kita cungkil, jatuhkan, baru dikutip kembali oleh pemberondolnya. Seperti itu guys. Ini bekas panen. Oke, ini panennya pakai egrek guys. Panen pakai egrek. Kita akan lihat lagi ya. Bersih ya guys, rapi ya, lumayan rapi lah, walaupun susunan pelepahnya masih berantakan dan acakan, tapi tidak menutup jalan nangkong ya, atau akses panennya. Lumayan tinggi pokok yang satu itu guys. Ini nggak boleh, bukan nggak boleh sih, ini nggak bisa lagi panennya pakai dodos dan harus pakai egrek. Dan ketika pakai egrek, beginilah terjadinya guys, hasil panennya di semua pelepahnya turun dan nggak ada songgol lagi. Oke, ini masih untuk semak sih belum ada ya guys, bukan belum ada sih, udah dibasmi oleh tim supervisi lainnya. Seperti itu. Nah ini pasar tengah ini guys. Inilah yang dinamakan pasar tengah guys. Dia membelah bukit terus sampai ke bawah guys. Nah, oke guys, kita lanjutkan terus perjalanan kita. Kita akan lihat kondisi dan situasi di areal pemanen ini ya. Oke, sebentar dulu guys, kita harus keliling-keliling dulu. Ini mantap buahnya guys. Mantap, keliling semua ya. Oke guys, itu ada lubang. Lubang apa sih ini guys? Ini biasanya piton di situ. Sebenarnya takut juga kalau ketemu barangnya, apalagi kalau nggak ada persiapan seperti parang ya guys. Itu untuk supervisi memang harus kita bawa, punya saya ada sih guys, tapi di tas. Oke guys, untuk pokok gondrong itu memang tidak dibolehkan ya. Selebihnya dia
mengganggu aktivitas kita untuk panen. Dan untuk kebersihan ancak pun dia nggak bagus guys, itu menutupi semua. Sedangkan seharusnya pokok-pokok sawit ini harus terkena sinaran matahari seperti itu ya. Jadi untuk mensuplai makanannya seperti itu guys. Kalau dia gondrong itu tidak bisa mentransfer makanannya ke buah seperti itu guys, ke TBS-nya. Sebenarnya pokok ini tahun tanamnya 2012 guys, tapi seharusnya gimana ya, bentar guys, seharusnya tingginya tidak segini juga sih sebenarnya, dia harus tinggi seperti yang saya sampaikan ke kawan-kawan tadi yang sebelumnya. Itulah layak dan wajarnya. Ini kayaknya kekurangan makanan ini guys, kurang pupuk, maka dia kurang segar juga. Atau ini sisipan dulu ya. Oke guys, kita sudah selesai ya di pada penghujungnya. Jadi temuan-temuan tadi itu ada over pruning dengan pokok gondrong, dan kesalahan panen melakukan songgo telur. Songgo telur itu sangat dilarang ya guys. Kalau atasan itu lihat itu nggak boleh, dan kita akan dikenakan sanksinya seperti itu. Itu nggak boleh kita lakukan. Dan kita sebagai supervisinya pun harus jeli melihat hal-hal seperti itu. Karena pemanen itu dia cari anaknya aja sebenarnya, ya kan? Dia cari anak dan cari gampangnya untuk rotasi berikutnya dia keluarkan buahnya. Tapi memang itu harus kita tekankan terus untuk pemanen kita. Kita sampaikan terus setiap paginya, setiap lingkaran. Kita lingkaran pagi sebelum memulai pekerjaan, lingkaran dulu kita sampaikan kita kemana arah panennya, kemana, terus kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Oke guys, cukup sampai di sini aja. Untuk berikutnya kita akan sambung lagi guys. Oke, bye bye. Oke, baik. Saya akan jelaskan kepada teman-teman semuanya, sahabat petani sawit lokal ataupun sawit yang punya sawit pribadi ya. Di sini saya akan membahas masalah-masalah kesalahan panen. Kesalahan panen seperti kita lihat ketika saya mengambil satu video tadi yang seperti yang sudah kita saksikan. Jadi ada beberapa hal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemanen terhadap pokok sawit ya. Itu sangat besar pengaruhnya untuk kedepannya. Nah, di sini seperti yang kita lihat di video tadi, itu pemanen ada melakukan kesalahan panen, yaitu menodos pelepah atau membuang pelepah belum pada saat waktunya, apalagi tidak meninggalkan songgo. Songgo itu dalam arti pelepah di antara buah dengan pelepahnya. Nah, itu dikatakan songgo. Dan aturannya sebenarnya adalah buah ada pelepah 1, pelepah 2, pelepah 3. Pelepah 3, lewat dari pelepah 3 itu boleh dibuang atau disingkirkan. Nah, di sini pemanen tadi yang seperti kita lihat di video yang tadi, itu pemanen menodos semuanya hingga dia tinggalkan janjangnya aja. Ini maksud pemanen tersebut ialah ketika rotasinya berikutnya dia akan
enak dan nyaman untuk mengeluarkan janjangnya. Ketika setelah masak, dia tinggal dodol saja dan nggak repot untuk membuang pelepahnya. Nah, di sini sangat fatal untuk pemanen lakukan hal itu, ataupun kita sendiri untuk kebun kita itu sebenarnya memang tidak boleh kita lakukan karena dampaknya terlalu besar untuk pokok sawit itu sendiri dan akan merugikan kita sendiri, apalagi untuk petani lokal. Dan di perusahaan pun jelas mereka nggak mau melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, dampaknya kita membuang pelepah atau meninggalkan songgo itu namanya yang seperti video tadi yang kita lihat, tinggal janjangnya ada sehingga pelepahnya semuanya dia buang. Itu merupakan satu hal yang benar-benar salah. Nah, fatalnya di sini ialah untuk sawitnya sendiri sebenarnya nanti kedepannya sawit itu nggak bakalan bisa berbuah lagi ketika dilakukan mungkin sekeliling yang kita buatkan buang songgonya semuanya sehingga tidak menyisakan pelepah di bawah janjang. Nah, di sini nanti ketika kita pembuangan pelepah itu, maka yang terjadi ke depannya ialah sehingga muncullah bunga jantan. Dia bukan mengeluarkan bunga betina. Nah, buah jantan ini nggak ada artinya sama sekali dan kita nggak bisa jual ke pabrik dan dia nggak jadi apapun. Nah, itulah dampak dari pembuangan songgo. Itu benar-benar tidak boleh kita lakukan ya. Ini harus diperhatikan untuk sawit punya kebun pribadi. Ini harus dihindari hal-hal yang seperti ini ya, untuk menjaga kelestarian pokok sawit kita untuk kedepannya dan menentukan nasib pokok kelapa sawit kita yang kedepannya lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya, nama lain dari songgo itu tadi, pembuangan songgo itu namanya overpruning. Dan overpruning ini sama sekali tidak boleh dilakukan dalam aturan perusahaan maupun sawit pribadi. Yang seperti saya katakan tadi, bahwa dampaknya sangat besar, dampak negatifnya buat sawit itu sendiri. Nah, selebih dari itu juga ada mengenai pelepah, ada pokok gondrong juga. Pokok gondrong memang tidak bisa kita biarkan. Karena apa? Karena selain mengganggu kita beraktivitas untuk melakukan pengambilan buah, itu untuk pemandangannya pun kurang bagus juga. Untuk pemandangan, kebersihan aja itu sangat mengganggu dan mata kita memandang pun nggak terlalu nyaman seperti itu ya. Terus yang ketiga, pelepah sengkleh. Pelepah sengkleh ini akan mengakibatkan tidak sebegitu fatal, tetapi pelepah sengkleh ini ialah ketika kita dodos janjangnya dan mengenai pelepah. Nah, untuk maksudnya di sini sengaja ataupun tidak sengaja, ini sebenarnya pun kesalahan. Kenapa saya bilang kesalahan? Karena pelepah sengkleh adalah bisa mengakibatkan pokok sawit itu susah untuk mensuplai makanannya sendiri, seperti itu. Dan mungkin di hari pertama kita panen dia tidak patah seperti itu, tapi hari kedua dan ketiga dia pasti patah. Dan secara kebersihan, kerapian itu tidak bagus, apalagi kalau mengenai buahnya ke depan. Untuk sawit itu sendiri itu merupakan satu hal yang tidak boleh dilakukan juga sama pemanen.
Untuk selebihnya kita akan bahas di video-video berikutnya ya guys. Oke, untuk yang ini saya akhiri dan selamat beraktivitas seperti biasanya.